Ada sebuah kuil yang dibangun di pinggir sebuah pulau yang jaraknya 2 mil dari lepas pantai. Di kuil itu ada ribuan lonceng perak, besar dan kecil. Lonceng-lonceng itu dibuat oleh para seniman yang sudah tersohor di dunia. Setiap kali angin bertiup atau badai datang, pastilah lonceng itu akan berbunyi. Konon kabarnya barang siapa yang hidup mendengar suara lonceng itu akan mendapat pencerahan dan akan dibawa pada pengalaman yang terdalam tentang Tuhan. Abad demi abad pun berlalu. Lambat laun kuil dengan lonceng-lonceng itu tenggelam ke dalam laut. Namun ada kepercayaan tradisional turun-temurun yang tetap menganggap bahwa lonceng-lonceng itu tetap berbunyi dan barang siapa diberi anugerah mendengar lonceng itu akan dibawa menuju Tuhan. Karena tertarik dengan legenda itu, ada seorang pemuda yang nekat menempuh jarak bermil-mil jauhnya menuju ke tempat di mana dulu terdapat kuil itu. Pemuda itu duduk di bawah sebuah pohon dan mulai mencoba mendengar suara lonceng-lonceng itu. Pemuda itu mencoba sebisa mungkin agar dapat mendengar suara-suara itu. Namun yang dia dengar hanyalah deburan ombak yang pecah di pantai atau membentur karang. Dia sungguh terganggu oleh suara ombak itu. Karena itu ia berusaha untuk tidak mendengar suara ombak itu agar suara lonceng itu dapat didengarnya. 1 minggu, 4 minggu, 8 minggu, sampai 3 bulan pemuda itu berusaha keras untuk dapat mendengar lonceng-lonceng itu. Ketika pemuda itu hampir menyerah, pada suatu malam dia mendengar para tetua kampung berbicara mengenai tradisi itu dan orang-orang yang mendengar anugerah itu. Hatinya panas mendengar itu semua. Meskipun demikian, dia tahu bahwa panas hatinya tidak dapat menggantikan suara lonceng yang dia inginkan. Sesudah mencoba selama 6 atau 8 bulan, barulah pemuda itu memutuskan untuk menyerah. Barangkali itu semua hanya sebuah legenda. Barangkali dia tidak mendapat anugerah untuk itu. Akhirnya pemuda itu mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang di kampung, kepada pohon yang telah memberinya perlindungan, dan kepada laut dan langit. Ketika itu pula lah dia mulai mendengarkan suara ombak itu. Untuk pertama kalinya dia merasakan bahwa suara ombak itu sungguh menyenangkan dan menyegarkan. Suara itu kemudian membawanya ke dalam keheningan. Ketika dia semakin masuk dalam keheningan itu, sesuatu terjadi pada pemuda itu. Terdengarlah olehnya suara dentang sebuah lonceng kecil. Seolah-olah dia tidak percaya dan ia berpikir, pasti aku sendiri yang membuat suara itu. Mungkin ini hanya kekuatan sugesti saja. Sekali lagi dia mulai mendengarkan suara laut itu. Dia menenangkan diri dalam keheningan. Keheningan itu pun semakin dalam. Dan dia mendengar lagi suara lonceng kecil itu. Belum sempat dia terkejut, terdengar suara lonceng lain, lalu lonceng yang lainnya, dan menyusul yang lain, dan kemudian yang lain lagi. Dan kemudian terdengarlah sebuah simfoni dari ribuan lonceng kuil itu. Pemuda itu terbawa keluar dari dirinya.
dan menerima rahmat kesatuan dengan Tuhan. Jika Anda ingin mendengar suara sebuah lonceng, dengarkanlah suara laut. Jika Anda ingin mengenal seseorang penari, lihatlah tariannya. Jika Anda ingin mendengar suara seorang penyanyi, dengarkanlah lagunya. Lihatlah, dengarkanlah, alamilah apa yang akan diberikan kepada Anda pada suatu hari nanti untuk mengenali apa yang ada di dalam diri Anda sendiri.